Halo, selamat sore sobat-sobat Lem dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Majulan Sukadi dalam proyek Energi Suara. Yang nantinya suara ini akan disebarluaskan di akun YouTube Wow TV, kanal berbagi cerita positif, inspirasi, ataupun hal-hal baik yang berkaitan dengan hidup yang kiranya layak untuk diceritakan. Pada sore hari ini saya ingin kembali bercerita tentang apa yang sudah kita siapkan dalam hidup. Judul ini, entah kenapa sore hari ini merasuk dalam diri saya seperti ditanya, apa yang sudah kita siapkan dalam perjalanan kita. Teman-teman, bertanya berkaitan apa yang sudah kita siapkan. Mungkin kita akan membahas berkaitan hari ini dan masa lalu. Apa yang sudah kita perbuat dan apa yang sedang kita perbuat. Berkaitan dengan arah masa depan. Berkaitan judul ini saya memang ada sedikit, bukan saya menganggap ini hal yang pertanyaan yang susah gitu. Karena dalam kaitan kehidupan kita memang harus memiliki tujuan atau arah. Keseharian kita tidak boleh seperti daun yang terbawa arus air. Kita hanya mengikuti gelombangnya saja dan bagaimana air itu mengalir dan mengantarkan kita. Itu sebenarnya tidak, menurut saya pribadi itu tidak terlalu tepat. Karena kita lebih baik seperti sampan atau dayung yang dayung dengan baik yang kita sampai ke pantai seberang. Dalam ajaran agama juga seperti itu. Setelah kita sampai ke pantai seberang, kita belajar untuk tidak melekat, tidak terikat dengan apa yang sudah mengantarkan kita. Maksudnya apa? Kita berani melepas apapun yang sudah kita miliki. Ada satu pepatah Jawa yang tiba-tiba muncul dalam pikiran saya. Ini pepatahnya sangat baik. Pepatahnya saya dengar dari kalau dari ingatan saya, semoga saya tidak salah ingat. Ini dari quote ini diambil pepatah Jawa dari Presiden Indonesia kita saat ini. Quote-nya itu seperti ini, yaitu lengser ke Prabon mandek pandito. Saya ulangi kembali lagi. Lengser ke Prabon mandek pandito. Artinya setelah kita turun dari tahta, dari keseharian ataupun dari hal-hal berat yang memang hidup kita sudah merasa cukup, kita berhenti dan menjadi seorang pandita atau seorang suciwan. Nah, quote ini rasanya begitu indah ketika dipraktekkan dengan baik ya. Sejalan dengan jalan kehidupan agama bisa diartikan yaitu kita hidup terarah. Kita memiliki tujuan dalam kehidupan. Mengetahui surga dan mengetahui bahayanya terlahir di alam rendah atau neraka adalah hal baik sebagai modal kita memiliki tujuan supaya kita menjadi lebih. Jika itu ajaran agama, bagaimana kita belajar untuk ajaran keseharian? Karena ketika saya berbicara ini, saya manusia yang di umur pertengahan kehidupan dan memang rasanya saya juga sudah. Bukan saya ingin mandek pandito, tidak. Saya masih ada di Keprabon dan saya harus berjuang. Masih ada orang tua saya, masih ada hal banyak lain yang harus saya usahakan. Jangan terlalu naif karena modal saya tidak terlalu banyak. Teman-teman, berkaitan hal ini, di sini saya ingin berbagi cerita berkaitan apa yang sudah kita siapkan dalam kehidupan ini. Selain berbicara masa lalu, saya ingin bercerita bagaimana masa depan itu harus dicapai dengan bekal dan perbuatan baik yang kita lakukan hari ini. Yang kita siapkan adalah tujuan. Di sini saya ingin berbagi tujuan yang baik yang kiranya kita miliki supaya kehidupan kita terarah, kehidupan kita masih memiliki energi terus menerus sehingga kita tidak
tidak layu atau tidak menjalani kehidupan ini dengan gampangan serampangan. Kita masih memiliki ikigai, tujuan dalam kehidupan. Setiap pagi kita bangun, kita memiliki arah tujuan apa yang akan kita kerjakan dan kapan kira-kira tujuan itu harus terwujud. Yang pertama yang ingin saya bacakan adalah kita paling tidak memiliki tujuan pendidikan. Teman-teman, saya pikir manusia hari ini atau manusia esok hari akan masih sangat setuju dengan saya. Pendidikan adalah hal paling penting yang harus kita miliki. Pendidikan itu membebaskan. Pendidikan itu membuat langkah sepertinya jauh lebih ringan. Memang bisa diakui pendidikan bukan utama, apalagi jika hanya berbasis gelar atau ijazah ataupun sertifikat. Saya lebih setuju dengan pendidikan itu yang mengangkat skill dan kemampuan. Itu yang pertama yang membuat arah kehidupan kita terus menyala. Kedua, kita memiliki tujuan hubungan. Kita memiliki hubungan baik dengan orang lain, dengan teman, keluarga, memiliki relasi, memiliki hubungan pernikahan yang baik. Ini adalah salah satu sumbu api yang membuat kehidupan kita menyala juga. Selanjutnya, tentu dalam bidang keseharian kita tidak terlepas dengan kegiatan materi ataupun alat yang bagaimana untuk memperoleh materi tersebut. Tujuan keuangan juga adalah bagian penting karena kita hidup di bagian masyarakat. Bagaimana masyarakat itu bergulir dan berputar memang membutuhkan materi ini sebagai penunjang. Di akhir sesi, saya menambahkan satu tujuan lagi, yaitu tujuan pribadi. Anda memiliki kesenangan pribadi atau hobi pribadi yang membuat Anda bangga atau Anda bahagia dalam kehidupan keseharian. Setiap menit detik yang terlewat adalah bagian kebahagiaan yang memang sebagai arah tujuan pribadi itu dijalani. Teman-teman, mengetahui surga dan neraka adalah sebuah kebahagiaan. Ini diajarkan dalam ajaran agama. Dalam keseharian kita memiliki tujuan. Yang tadi saya ucapkan seperti kita memiliki tujuan pendidikan. Kita memiliki tujuan hubungan dengan sesama. Kita punya finansial yang cukup untuk menjadi biaya kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir, punya tujuan pribadi. Bagaimana kita memiliki keterampilan atau kita tampil memiliki tubuh yang sehat, bisa membuat kebahagiaan kita sendiri tanpa tergantung kebahagiaan orang lain. Teman-teman, semoga perjalanan Anda menyenangkan, kehidupan ini indah buat Anda. Dan suatu hari ketika Anda merasa kehidupan ini cukup, Anda bisa berhenti, lengser ke Prabon Mandek Pandito. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman memiliki hari yang indah dan bahagia. Semoga demikianlah adanya. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu.